Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, ketemu lagi dengan Teacher As dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Kegiatan administrasi usaha selanjutnya kita sebut dengan prosedur pengurusan izin usaha. Nah, sebelum memulai usaha, sebaiknya seorang pengusaha harus memahami aspek legalitas serta prosedur pengurusan izin usaha agar di kemudian hari tidak timbul masalah yang akan mempengaruhi kelangsungan usahanya. Adapun prosedur pengurusan izin usaha tersebut adalah yang pertama, mengurus surat izin tempat usaha atau disebut dengan situ. Situ merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Adapun prosedur pengurusan surat izin tempat usaha tersebut adalah yang pertama, membuat surat izin tetangga, yang kedua, membuat surat keterangan domisili perusahaan, kemudian dilampirkan dengan fotokopi serta syarat-syarat lainnya. Syarat lain yang harus dilengkapi dalam pengurusan situ ini adalah pertama KTP, kemudian foto, akta pendirian perusahaan, kemudian surat lunas PBB. Kemudian langkah kedua adalah kita mengurus surat izin usaha perdagangan atau disebut juga dengan SIUP. Nah, SIUP ini adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Adapun prosedur pengurusan SIUP dapat kita lihat pada tabel yang berikut ini. Adapun yang berhak mengeluarkan SIUP ini adalah Kantor Perdagangan tingkat 2 dan Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Daerah tingkat 1. SIUP dapat kita klasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, SIUP kecil, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau memiliki kekayaan bersih 50 juta sampai dengan 500 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, SIUP menengah, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau memiliki kekayaan lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar di luar aktiva tetap. Dan yang ketiga, SIUP besar, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal dan memiliki kekayaan bersih di atas 10 miliar di luar aktiva tetap. SIUP yang kita miliki mempunyai manfaatnya, diantaranya adalah sebagai syarat untuk pengajuan pinjaman ke bank, kemudian bantuan dari negara lain, kemudian tidak perlu lagi mengurus SIUP untuk membuka cabang yang baru. Nah, selanjutnya kita mengurus NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Untuk memperoleh NPWP, setiap wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan domisili wajib pajak. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengurus nomor rekening bank. Dan untuk mendapatkan nomor rekening bank, setiap pengusaha harus mendaftarkan terlebih dahulu pada bank yang diinginkannya dengan persyaratan yang ditentukan oleh bank yang bersangkutan. Langkah selanjutnya adalah kita membuat TDP atau tanda daftar perusahaan. Tanda daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang terakhir kita sebut dengan membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, AMDAL ini adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia.
AMDAL ini mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul dari suatu rencana usaha. Yang ketiga, sebagai bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah. Dan yang keempat, membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha. Dan yang terakhir, memberikan masukan terhadap penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa.